kembali di sini bersama dengan saudara. Seperti biasa saudara, kalau saya yang bawakan di sini, pasti kita Bible study saudara ya. Pasti kita melihat Kristus lebih dalam lagi. Oleh karena itu saya minta fokusnya saudara 1 jam ke depan. Untuk supaya saudara bisa mengerti apa yang akan saya bagikan ini. Supaya saudara bisa tahu dan saudara bisa benar-benar pulang dengan pemahaman yang baru tentang Tuhan kita yang baik. Amin saudara. Nah saudara, saya hari ini ingin ajak saudara untuk belajar dari suatu kisah yang sering kali kita sudah baca, yaitu kisah Nuh saudara ya. Jadi kisah Nuh sering kali kita sudah hafal, kita sudah baca, bahkan dari sekolah minggu pun sering diceritakan saudara. Tetapi saya ingin ajak saudara hari ini untuk lihat kembali ke layer-layer yang lebih dalam. Jadi firman Tuhan itu seperti ada lapisan-lapisannya saudara ya. Jadi saudara semakin gali, semakin ke dalam saudara akan temukan Kristus di situ saudara. Nah saudara, kisah Nuh, saudara tahu bahwa Nuh ini namanya artinya rest, artinya comfort, damai sejahtera atau rest. Itu ada pada nama Nuh. Karena ayahnya berpikir bahwa mungkin dialah yang akan membawa rest atau istirahat buat kita. Karena mereka ini hidup di bawah kutukan setelah mereka keluar dari Taman Eden. Mereka harus bekerja, mereka hidup di bawah kutuk dosa saudara. Nah apa yang spesial di mata Nuh saudara ya. Seringkali kita selalu mengaitkan dengan apa yang Nuh lakukan. Tapi saya ingin ajak saudara untuk lihat bersama-sama Kejadian 6 pasal yang ke-8 saudara ya. 6 pasal 8 kita langsung lompat ke sana. Jadi ayatnya cuma berkata begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan saudara. Lalu saudara harus garis bawahi di sini bahwa Nuh mendapat kasih karunia. Jadi kata kasih karunia ini artinya adalah sesuatu yang bukan hasil usahanya. Nah karena seringkali dikaitkan dengan ayat yang selanjutnya di ayat berapa 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah seringkali karena bawahnya ayat ini kita mengira bahwa Nuh ini mendapat kasih karunia karena dia ini hidupnya benar. Karena dia hidup tidak bercela. Kenyataannya tidak seperti itu saudara. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan itu karena dia percaya. Bukan karena perbuatannya. Kalau saudara sudah pernah tahu kisah Nuh secara menyeluruh, saudara akan tahu pada akhir hidupnya Nuh gagal saudara. Jadi apakah berarti Tuhan gak bisa lihat masa depan? Yes, Tuhan bisa lihat masa depan saudara. Oleh karena itu dia disebut orang benar bukan karena apa yang dia lakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kepada dia. Makanya Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Elohim tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Dia menerima righteousness, dia menerima. Karena apa saudara? Iman. Sesuai dengan imannya. Jadi bukan karena Nuh selalu berbuat baik, hidupnya sempurna. Enggak saudara. Nah inilah yang mesti kita tahu, kita pelajari. Satu-satunya orang yang dibilang Nuh, selain Nuh yang dibilang bergaul dengan Tuhan adalah Henokh. Jadi cuma 2 orang ini dalam Alkitab, Henokh dan Nuh yang dibilang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan Noah walk with God. Jadi berjalan bersama-sama dengan Tuhan dia dalam hidupnya. Nah cuman 2 orang ini aja dari seluruh Alkitab yang disebut dia berjalan dengan Tuhan. Saudara tahu Henokh akhirnya diangkat ke surga. Dia gak mengalami kematian. Nah Nuh dipilih Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru. Nah kenapa saudara? Makanya saya ingin katakan kepada saudara,
Kalau kita selalu berpikir seperti, harus seperti Henokh, bergaul karib dengan Tuhan, makanya sehingga itu diangkat ke surga, tidak mengalami kematian, saudara. Tidak selalu seperti itu. Buktinya Nuh berjalan dengan Tuhan, tetapi dia tetap mengalami kematian. Dia malah mengalami air bah juga, saudara. Jadi tidak ada yang bisa dikotai, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak bisa karena jalan hidupnya masing-masing ditentukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita lanjut di Kejadian 6 ayat 13 sampai 14, saudara ya. Nah ini saudara pasti sudah tahu, saya cuma ingin refresh aja sebelum saya masuk ke hal-hal yang lebih dalam. Berfirmanlah Elohim kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini ngeri juga saudara ya. Jadi Tuhan sudah memutuskan. Dia mau akhiri hidup semua makhluk yang ada di bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopher. Sampai sekarang gak ada yang tahu kayu gopher ini apa saudara. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Di khotbah saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah bahas soal ini, tapi saya ingin ingatkan saudara lagi. Boleh dibuka interlinearnya, Kejadian 6 ayat 14. Nah saudara ya, make for yourself an ark of gopher wood, buatlah ruangan-ruangan dalam bahtera itu dan cover. Jadi dari kata kafar. Boleh dibuka bahasa aslinya 3722. 3722 kafar artinya apa? To cover, menutupi. Atone. Atone itu artinya apa? Mengampuni. Menebus. Saudara ya. Jadi ditutup, benar-benar ditutup bahteranya itu instruksi dari Tuhan sendiri untuk Nuh. Bahtera itu benar-benar harus ditutup dengan pakal. Pakal itu apa? Pakal itu seperti natural asphalt. Jadi seperti tar saudara ya. Asfal atau tar. Saudara boleh lihat bahasa aslinya kembali lagi ke yang tadi. 37 apa yang ini. Pitch dalam bahasa Inggrisnya. Kafar. Nah ini kalau saudara buka 3724. Apa artinya? Ransom. Jadi seakan-akan menebus. Ransom itu tebusan saudara. Jadi ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Benar-benar bahtera itu harus kedap dari air. Dia tutup luar dan dalam katanya. Artinya apa? Supaya kedap air. Jadi air yang adalah lambang dari penghukuman. Air bah ini kan penghukuman saudara ya. Air yang dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam. Benar-benar kedap. Nah tapi Tuhan selipkan. Nih saudara, price of a life. Harga dari sebuah nyawa hidup. Jadi Tuhan selipkan anaknya di dalam kata-kata Ibrani. Padahal ini artinya sebenarnya bisa juga dipakai aspal. Atau pitch tadi itu saudara. Lalu kafar itu kata-kata yang bisa dipakai pada waktu hari pendamaian atau hari penebusan. Yaitu Yom Kippur. Pada saat bangsa Israel setahun sekali imam boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk atone, untuk minta penebusan atau minta pengampunan untuk dosa-dosa orang Israel. Itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau saudara ingat khotbah saya yang dulu, saudara pasti tahu bahwa bahtera ini adalah gambaran dari Kristus. Bahtera ini adalah gambaran dari Yesus Kristus yang menjaga kita dari semua penghukuman. Jadi pada saat saudara dibaptis, saudara masuk dalam air. Air itu adalah lambang dari penghukuman. Saudara mati bersama-sama dengan Kristus dalam penghukuman seperti Yesus Kristus dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara bangkit sebagai ciptaan baru bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Dan gambaran baptisan itu ada di cerita Nuh. Nah siapa yang masuk, siapa yang kena penghukuman? Bahtera itu. Bahtera itu adalah gambaran Kristus. Kalau saudara ingat, makanya di Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim. Karena apa saudara? Bukan karena perbuatan saudara. Tapi karena saudara percaya, iman. Di dalam
Kristus Yesus. Posisi saudara dan saya hari ini adalah in Christ. Di dalam Kristus. Sama seperti Nuh ada di dalam bahtera. Nah 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi seakan-akan Kristus itu seperti baju. Put on Christ. Jadi seperti cover. Nanti kita akan bahas ini di belakang saudara. Jadi kita telah mengenakan Kristus. Jadi kita bukan, yang di luar ini bukan kita lagi. Tetapi Kristus yang jadi seperti covering, seperti penutup. Seperti jubah bagi kita. Saudara, semoga saudara bisa mulai menangkap gambarannya. Apa yang saya sampaikan di sini. Kalau saudara baca tadi lanjut di Kejadian 6. Saudara, dimensi dari bahtera itu kurang lebih 135 meter panjangnya, 23 meter lebarnya, 14 meter tingginya. Seperti lapangan sepak bola saudara ya, yang standar internasional. Jadi itu cukup besar. Di Amerika ada di Kentucky, ada replika life size, jadi ukuran asli dari bahtera Nuh. Nah itu saya ingin ke sana saudara kalau bisa ada kesempatan ke sana. Sebetulnya lebih dari 8 orang loh yang bisa masuk ke sana. Tetapi cuma 8 orang. Dan para pelajar Alkitab ini kasih data, mereka buat perkiraan. Itu Nuh kan masuk dalam bahtera umur 600. Lalu dia pertama kali punya anak umur 500. Berarti dia bangun bahtera itu kurang lebih 50 sampai 75 tahun lamanya. Saudara bayangkan, dia bangun bahtera segitu besar zaman dulu. 50 sampai 75 tahun. Makanya dan selama 50 sampai 75 tahun, apa yang Nuh lakukan saudara? Kita buka 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Elohim tidak menyayangkan dunia purba, dunianya Nuh, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Coba dibuka bahasa Inggrisnya, bisa? King James ada? Makanya Nuh dijelaskan sebagai preacher of righteousness. Artinya apa? Selama 50-75 tahun Nuh membangun bahtera itu. Dia cerita, dia khotbah saudara. Dia preach gospel. Kamu ayo masuk ke dalam bahtera. Sebelum air bah itu datang, masuk ke dalam bahtera. Sebelum air bah itu datang. Makanya dia dikatakan preacher of righteousness. Percaya karena apa? Dibenarkan karena percaya. Tapi enggak ada yang datang saudara. Saudara bayangkan 50 tahun, 70 tahun khotbah, pelayanan. Tapi satu pun enggak ada jemaatnya. Seberapa kacaunya zaman itu saudara. 50 tahun loh Nuh cerita, tapi enggak ada satupun yang datang. Karena memang saudara, iblis itu tidak mau banyak orang yang selamat. Dia akan pakai segala macam cara untuk menghalangi orang percaya kepada berita Injil. Betul saudara? Kalau dihalangi segitu rupa oleh iblis, berarti kita tahu berita ini adalah berita yang asli. Ini adalah yang baik sampai musuh pun takut kepada kita. Kalau dibiarin cerita sama musuh, di-loss sama musuhnya, berarti ini gak ada nilainya saudara. Betul saudara? Nah ini yang Nuh lakukan pada waktu itu. Nah saya ingin baca mulai di Kejadian pasal 7 ayat 1. Kejadian pasal 7 ayat 1. Tuhan kita ini Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan katakan kepada Nuh, masuk dalam bahtera. Engkau seisi rumahmu, engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya benarnya ya karena percaya saudara. Kalau gak percaya dia gak mungkin bikin bahtera itu. Ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Jantan dan betina. Kenapa? Kau yang gak haram lebih banyak saudara. Karena yang gak haram ini dibuat untuk mempersembahkan korban. Untuk worship, untuk penyembahan kepada Tuhan. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang. Jantan dan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di bumi. 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. 5.
Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Gak disebutkan Nuh nanya, Nuh ragu. Dia cuma lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama-sama dengan anaknya, istrinya, istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan dari segala yang merayap di muka bumi, dari burung-burung. 9. Datanglah sepasang. Jadi mereka yang datang, saudara. Datanglah, mereka yang datang kepada Nuh. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, jantan betina seperti yang diperintahkan Elohim kepada Nuh. Jadi kita mungkin dulu berpikir bahwa Nuh harus cari semua binatang itu 50 tahun. Enggak, saudara. Tuhan yang bawa binatang itu kepada mereka. Lalu di Kejadian 7 ayat 16. Kejadian 7 ayat 16 kita lompat. Dikatakan, dan yang masuk adalah jantan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Elohim kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Jadi Tuhan sendiri yang nutup pintunya. Memastikan bahwa semuanya aman, semuanya sudah masuk. Nah inilah, makanya kalau saudara tahu bahwa bahtera ini adalah gambaran Kristus. Saudara kan tahu bahwa time of salvation, waktu keselamatan itu akan habis. Pada saat waktunya habis, Tuhan sendiri yang akan tutup bahtera itu. Hari ini pintu keselamatan itu masih terbuka, saudara. Tapi akan ada waktunya. Pintu itu ditutup. Setelah pintu itu ditutup, saudara tahu apa yang akan terjadi? Penghukuman. Pasti. Nah, ya ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Cerita Nuh di sini adalah suatu cerita penciptaan ulang, saudara. Jadi recreation, Tuhan itu menciptakan ulang. Nah kalau saudara tahu dari mana saya bisa bilang itu, saudara. Banyak paralel antara cerita Adam dan Nuh. Sama cerita Adam dan Nuh. Contoh, saudara tahu anaknya Adam siapa? Kain. Siapa lagi? Tadi Pak Pastor Lili sebut Habel. Yang ketiga siapa? Set. Ini paling tidak ini yang disebut namanya 3. Saudara tahu anaknya Nuh berapa yang disebut namanya? Sem, Ham, Yafet. Mereka semua sama-sama punya 3 anak. Oke, lalu pada waktu Kejadian 2 ayat 19 boleh dibuka. Pada waktu di Taman Eden, Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia. Sama seperti Nuh. Nuh tadi untuk masuk ke dalam bahtera, Tuhan datangkan semua binatang itu kepada dia. Adam juga. Tuhan datangkan semua binatang kepada dia untuk dinamai. Nah ini paralel yang bahasanya ini sama, saudara. Lalu Kejadian 7 ayat 22. Matilah, ini kan lanjutannya yang tadi, saudara. Setelah air bah itu menenggelamkan bumi, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Nah, Kejadian 2 ayat 7, bahasa nafas hidup ini dipakai juga pada waktu cerita Adam. Manusia, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup. Jadi same language, sama, bahasanya sama, saudara. Saudara kan temukan juga banyak sekali. Kalau saudara nanti baca di Kejadian 1 ayat 21, segala jenis hewan, segala jenis binatang melata, itu juga disebutkan di cerita Nuh. Sama, Kejadian 6 ayat 20, segala jenis. Itu bahasa yang sama Tuhan pakai. Karena memang dia punya message, saudara. Jadi penulis ini kan Musa. Penulisnya kitab Kejadian ini kan Musa. Musa diinspirasi oleh Roh Kudus untuk cerita seperti ini. Jadi cerita Adam, cerita Nuh, cerita Adam ini sama, paralel. Nah, lalu kalau saudara baca lagi di Kejadian 7 ayat 10 sampai 12. Ini pada waktu 7 hari datanglah, setelah 7 hari, jadi Tuhan ini masih belas kasihan. Setelah bahteranya siap, setelah bahtera itu siap, masih dikasih waktu 7 hari. Ngapain Tuhan? Kan sebenarnya kan gitu, saudara. Lalu gak ada yang masuk loh. Gak ada yang datang. Kenapa Tuhan masih kasih kesempatan 7 hari? Nah itulah Tuhan kita, saudara. Dia Tuhan yang penuh dengan sabar.
belas kasihan, dia ingin semuanya selamat. Tapi waktu itu gak ada yang datang. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, bulan kedua, hari ke-17 bulan itu, hari itulah terbelah segala mata air samudra, raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Baru ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bahkan sebelum ada hujan, sudah ada air, saudara. Makanya di ayat 11 dikatakan, kalau dalam bahasa King James-nya boleh dibuka, disebutkan fountain of the great deep. Nih saudara ya, saudara bisa lihat fountain of great deep. Jadi mata air dari kedalaman. Sudah dipecah sama Tuhan dan air itu dari bawah keluarnya. Dan windows of heaven, jadi jendela-jendelanya di langit ini dibuka. Nah, lalu barulah turun hujan. Saudara, pernah enggak? Mungkin saudara kalau bayangkan. Saudara bayangkan ya. Kalau semua awan yang di atas ini, di langit ini, turun jadi hujan, kira-kira tenggelam berapa senti kita? Berapa meter lah, sorry. Kira-kira seluruh bumi tenggelam berapa meter, saudara? Kira-kira 2,54 cm. Cuma gini. Kalau semua awan ini dijadikan air turun ke bawah serentak, itu cuma banjir 2,54 cm. Kalau ini lebih lebih banyak lagi. Kalau semua glacier, semua es daratan, apa itu? Antartika, Greenland, lalu North Pole, Kutub Utara, semuanya cair dalam waktu yang sama. Kira-kira kita tenggelam berapa meter, saudara? Ada yang bisa nebak? 70 meter. 70 meter kita tenggelam kalau semua es di dunia ini cair. 70 meter, saudara ya, dunia tenggelam. Tetapi itu sebetulnya belum cukup. Karena kalau boleh dibuka ayat 17-24. Ini, dikatakan air itu sangat hebat bertambah-tambah, meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Nah saudara, kalau 70 meter yang tinggal di Batu masih selamat saudara mungkin. Kalau 70 meter mungkin yang naik gunung di Bromo masih selamat saudara. Tapi kota-kota yang di pinggir-pinggir laut pasti mati, pasti tenggelam. Jadi dataran-dataran tinggi masih kelihatan. Tetapi di air bah Nuh dikatakan gunung gak kelihatan saudara. Semua gunung ditutup. Ayat 20 lebih detail lagi Tuhan. Sampai 15 hasta di atas gunung. Jadi puncak gunung dia masih ada 15 hasta. 15 hasta berapa meter? 6,8 meter. Kalau saudara tahu puncak gunung tertinggi di dunia apa saudara? Everest. Everest berapa tingginya? 8,9 kilometer. Kilometer saudara tingginya itu kilo. Jadi dari sini ke Graha Family atau dari rumah saya ke Graha Family itu jadiin atas. Itulah sekitar 8,9 kilometer tingginya. Dan Everest aja 8,9 kilometer masih ditambah 6,8 meter. Saudara bisa bayangkan gak seberapa banyak air yang keluar pada waktu itu. Jadi gak bisa cuman hujan 40 hari gak bisa saudara. Gak akan mampu. Nah barusan saudara tahun 2021 itu para peneliti di beberapa universitas terkenal di dunia. Contohnya ada satu yang dari University of Saskatchewan di Kanada. Mereka menemukan bahwa di bawah bumi 400 mile, 600 kilo lebih di bawah bumi itu ada tabungan air, cadangan air. Berapa banyaknya? Saudara mungkin susah membayangkan, saya juga susah membayangkan. Tapi cadangan air di bawah bumi 600 kilometer dalamnya itu jumlahnya 43,9 juta kilometer kubik. Bukan meter kubik loh saudara, kilometer kubik. Itu banyak sekali.
Banyak sekali, kurang lebih mungkin beberapa kalinya laut kita, saudara. Nah, jadi 43,9 kilometer kubik air ada di bawah. Ini membuktikan apa yang Alkitab katakan, saudara. Jadi sebenarnya di bawah bumi ini ada air. Airnya jadi kristal-kristal. Kalau saudara ada Google, mungkin bisa di Google, namanya ringwoodite. Jadi seperti batu biru-biru gitu saudara ya, di bawah banget. Namanya ringwood, WOD, ringwood, ITE, ringwoodite. Saudara kan tahu itu bentuknya air di bawah tuh seperti kristal-kristal gitu. Kandungan airnya dipadatkan gitu. Makanya saudara, kalau saudara belajar Ibrani, saudara belajar Hebraism, saudara kan tahu bahwa menurut orang Ibrani, boleh gambarnya menurut orang Ibrani sebetulnya bumi itu dikelilingi air. Seperti ini saudara, bentuknya mapnya bumi ini seperti ini. Makanya fountains of the great deep itu di sini, di bawah. Di atas ada tingkap-tingkap langit, ini cakrawala, saudara. Nah makanya, oleh karena itu biarin bisa nggak gambarnya di sini sambil baca ayat. Jadi supaya bisa tahu, saudara ya, ini bumi, ada laut di sini, di atas ini cakrawala seperti dom, seperti kubah, di atasnya ada air. Makanya dikatakan di Nuh, terbukalah tingkap-tingkap langit, terbukalah jendela-jendela langit. Nah di bawah ini yang airnya banyak, saudara. Makanya Alkitab ini buku yang ajaib, saudara ya. Tidak takut untuk dikonfrontasi dengan ilmu pengetahuan. Karena Alkitab kita adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Nanti kita akan lihat ini lagi di kisah Nuh. 3, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 4, Elohim melihat bahwa terang itu baik, dipisahkannya terang itu dari gelap. 5, dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah di hari kedua ini saudara, berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya firmament. Di tengah segala air. Untuk memisahkan air dari air. Loh berarti semuanya kemarin itu full air. Betul ya saudara ya logikanya. Sebelum ada pemisahan yaitu cakrawala. Sebelumnya semua itu full air. Nah ayat 7. Maka Elohim menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang ada di bawah. Dan air yang ada di atas. Jadilah demikian. Nah saudara dari sini bisa tahu. Jadi ada air di atas cakrawala, ada air di bawah. Jadi cakrawala ini seperti dom ini, seperti kubah ini memisahkan air di atas dan air di bawah. Kalau kita pakai pemahaman kita yang diajarkan di sekolah, bingung saudara. Gak ngerti ini maksudnya Alkitab ini apa. Tapi kalau saudara lihat pakai pikiran orang Ibrani, saudara tahu, oh gini caranya. Jadi vertikal, air di atas, air di bawah. Lanjut ayatnya. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit, heaven. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Elohim, hendaklah segala air yang di bawah langit. Jadi air yang di bawah cakrawala berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadilah demikian. 10. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat. Kumpulan air itu dinamainya laut. Elohim melihat semuanya baik. Jadi apa yang dia lakukan? Hari kedua dia pisahkan air di atas, air di bawah. Lalu hari ketiga dia pisahkan air di bawah. Dikumpulin ke satu tempat. Jadi vertikal, horizontal. Jadi ada darat, ada laut. Nah inilah yang Tuhan lakukan. Nah pada waktu zaman Nuh, kembali ke Nuh ya Dela. Pada waktu itu Tuhan mengembalikan seperti awal. Sebelum penciptaan. Jadi air di atas dan di bawah dijadikan satu sama dia. Dari bawah keluar, dari atas keluar. Jadiin satu. Kembali seperti hari nol penciptaan.
Itulah yang Tuhan kita lakukan pada waktu itu. Saudara, kalau saudara ngerti, ini ngeri saudara sebenarnya banjir ini. Dikatakan tidak ada satu makhluk pun yang selamat. Saudara gak berpikir, loh kan burung bisa terbang. Kan burung bisa terbang, kalau bebek bisa berenang. Saudara ya. Angsa bisa berenang. Bisa paling enggak bisa kakinya bisa mengapung lah. Tapi kenapa dikatakan semua mati? Karena penghukuman Tuhan pada waktu itu benar-benar dahsyat, saudara. Benar-benar Tuhan mau semuanya mati. Jadi kejam, saudara. Bukan seperti banjir yang di sini, saudara. Enggak, jauh lebih kejam. Jauh lebih dahsyat. Penghukuman Tuhan seperti ini. Mati binasalah segala yang hidup, bergerak di bumi, burung-burung. Burung-burung mati, saudara. Ternak, binatang liar, segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Itulah dahsyatnya penghukuman Tuhan. Kalau saudara tahu betapa dahsyatnya penghukuman Tuhan, saudara akan tahu betapa besarnya kasih karunia yang kita sudah terima. Kalau saudara nggak tahu seberapa dahsyatnya penghukuman, saudara akan anggap enteng ini kasih karunia. Apa kasih karunia? Ya pokoknya Yesus sudah mati, aku sudah masuk surga, selesai. No. Tuhan selamatkan kita dari sesuatu yang sangat mengerikan. Amin saudara. Nah kita lanjut di Kejadian pasal 8. Nah saudara, jadi ayat pertama ini adalah klimaks dari cerita ini sebenarnya. Maka Elohim mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Elohim membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ada versi ininya, interlinearnya ada. Angin yang disebut itu adalah a wind. Kejadian 8 ayat 1 saudara ya. Wind ini ruah. Angin menghembus sehingga air itu mulai turun. Jadi kata-kata ruah ini diterjemahkan angin di situ. Roh. Pada waktu kejadian, boleh dibuka interlinearnya Kejadian 1 ayat 2. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Sama. Same. Saudara bisa lihat gambarnya. Jadi roh Tuhan juga nih. And the spirit of God hovering over the deep, the face of the water. Jadi roh Tuhan itu melayang-layang di atas permukaan air. Roh bahasanya apa? Ruah. 7307 sama. Kalau nggak bisa bacanya lihat kodenya aja saudara. Ruah. Nah ini paralel dengan Adam, penciptaan dengan Nuh. Makanya cerita Nuh ini adalah penciptaan ulang. Recreation. Lalu ayat, boleh lanjut Kejadian 8 ayat 2. Ditutupnya lah mata-mata air samudra. Jadi yang dari bawah tadi, fountain of the great deep ditutup sama Tuhan. Serta tingkap-tingkap langit ditutup sama dia, berhentilah hujan lebat dari langit. 3. Makin surutlah air dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah saudara, boleh ada gambarnya kayasem itu yang ada seperti diagram. Ini sebenarnya saya nggak share. Tapi saya ingin kasih tahu aja sedikit buat saudara. Cerita Nuh, ini adalah suatu puisi. Jadi suatu karya sastra. Kalau saudara paham bahasa Indonesia dulu, kalau saudara di waktu sekolah dulu cukup memahami bahasa Indonesia, saudara kan tahu bahwa linguis bahasa ini ada seperti gunungnya, ada seperti kayak puisinya. Nah, A sama A, B sama B, C sama C bawah, D sama D bawah, E sama E bawah. F sama F bawah, jadi itu sama. Jadi atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ini enggak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab saudara. Nah yang poin pentingnya adalah yang tengah. X ini. Jadi dia ada poin penting, jadi naik, turun kan. Ini kan sama. A, B, B, C, C. Akhirnya kan ketemu tengahnya. Sebenarnya cuma ingin menunjukkan yang tengah ini loh saudara. Yang tengah ini yang paling penting. Itu message-nya dari penulisnya.
Apa yang paling tengah? God remember Noah. Tuhan mengingat Nuh. Oh, mengingat berarti selama ini Tuhan lupa, gitu saudara ya. Enggak saudara, Tuhan enggak lupa. Artinya apa? Tuhan menghormati perjanjiannya dengan Nuh. Jadi God remember. Itu kalau dalam pikiran orang Ibrani, mereka itu berpikir bahwa Tuhan ini menghormati perjanjiannya dengan Nuh. Tuhan honor kontraknya dengan Nuh. Nah inilah turning point, inilah puncak klimaks dari cerita ini. Sebetulnya saudara ya, sebetulnya Tuhan mengingat Nuh. Kalau Tuhan ingat semuanya, kalau saudara tahu, saudara lihat dari perjalanan di Kejadian, Keluaran, sampai dengan Wahyu, saudara kan tahu kok Tuhan itu adalah Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Dia selalu tepati janjinya. Dia bukan seperti manusia yang bisa lupa akan janjinya, tapi dia selalu tepati janjinya. Karena dia Tuhan yang setia. Begitu juga buat saudara dan saya hari ini, janji Tuhan dalam hidup kita itu ya dan amin. Pasti terjadi. Pasti terjadi saudara. Kalau dia janji bahwa surga adalah rumah kita, itu pasti. Tuhan gak akan bisa berbohong. Nah lanjut di 8 ayat 4. Nah ini saudara, ini yang baru saya ngerti. Dulu saya Kejadian 8 ayat 4 ini saya selalu bingung. Ini pasti ada sesuatu yang signifikan. Tapi saya gak ngerti kenapa saudara. Kenapa saudara kok ini signifikan Kejadian 8 ayat 4. Karena ini kan pada waktu itu kan Yesus bahtera. Yesus jadi bahteranya. Terus dia kandas di Gunung Ararat. Kenapa Tuhan sebutin tanggalnya? Bulan ke-7 tanggal 17. Apa artinya? Dicari-cari gak nemu saudara. Sampai kemarin itu saya juga cari sendiri. Saya kan dengar ini dari ada pendeta di US saudara. Dia yang benar-benar paham soal ginian. Tapi dia gak ngejelasin kenapa alasannya. Nah akhirnya saya ketemu saudara. Bulan 7 tanggal 17. Ini adalah masalah kalender, penanggalan orang Ibrani. Baru saya tahu saudara, orang Ibrani punya 2 kalender. Namanya kalender agama, kalender Nisan, sama kalender sivil. Sivil itu kalender umum atau kalender budaya. Nah, kalau saudara lihat di Keluaran 12 ayat 2, boleh dibuka Dela. Keluaran 12 ayat 2, itu dikatakan bahwa bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan. Saudara ngerti cerita ini adalah soal Paskah. Berarti bulannya Paskah itu bulan yang pertama dari segala bulan. Betul saudara ya? Bulannya Paskah bulan apa? Kalau dalam penanggalan orang Ibrani, NCC people pasti tahu. Bulan Nisan. Berarti bulan Nisan bulan yang pertama. Betul saudara? Nah pertanyaannya. Sebelum bulan Nisan yang pertama, berarti bulan apa yang pertama? Berarti kan sebelum Tuhan menetapkan peraturan ini, ada peraturan lama dong. Berarti bulan pertamanya bukan bulan Nisan. Bulan apa bulan pertamanya? Bulan Tisre. Bulan Tisre itu kapan? September, Oktober. Nisan ini April. Bulan Tisre itu adalah bulan September, Oktober. Bulan Tisre itu adalah pada saat Rosh Hashanah. Berarti sistem ini yang dipakai, ada bangsa Makedonia di Greece, ada beberapa bangsa Mesopotamia yang pakai penanggalan tahun barunya September. Nah kalau saudara lihat, ini kan urutan bulannya bulan ke-7. Ini kalender Tisre. Ini dipakai orang Israel sampai hari ini. Kalau Nisan itu kalender agama. Nah bulan Tisre bulan ke-7 ketemunya bulan Nisan. Loh, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, bulan Nisan. Maret, April, bulan Nisan. Apa yang terjadi pada 17 Nisan, saudara? Itu ada beberapa hal yang sangat penting. Nah, saudara kalau saudara bisa tahu, Tuhan ini ngemat no tanggal, saudara. Tuhan itu penting, tanggal-tanggal bagi dia itu penting.
Nah, dari pertama, tanggal apa terjadi pada 17 Nisan? Kalau 14 Nisan kita tahu itu Paskah. 17 Nisan itu adalah hari raya buah sulung. Nah, terus habis itu yang kedua, pada saat orang Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah itu tanggal 17 Nisan. Persis setelah mereka potong korban Paskah, mereka jalan keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Merah itu 17 Nisan. Tanggal yang sama, Bahtera Nusandar, Kandas. Lalu mereka masuk ke tanah Kanaan. Lalu masuk ke tanah Kanaan, mereka mau ke Yeriko, mereka merayakan Paskah dulu. Lalu Yosua didatengin oleh panglima bala tentara Tuhan, dan habis itu dia disebutkan tanggal 17 Nisan. Pertama kali bangsa Israel makan hasil dari tanah perjanjian. Stop mananya. 17 Nisan. Penting saudara 17 Nisan ini. Lalu kisah Esther. Esther pada waktu dia berpuasa 3 hari tanggal 16 dia ngadep raja. Akhirnya keputusan dibalikkan. Lalu tanggal 17 terjadi kemenangan besar untuk orang Israel. 17 Nisan. Lalu yang paling penting 17 Nisan ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Amin saudara. Makanya kalau saudara mengikuti dari awal, baptisan itu seperti masuk dalam air, seperti bahtera itu masuk dalam air, lalu dia bangkit lagi, keluar dari penghukuman. Sama seperti pada waktu bahtera itu kandas di atas gunung Ararat. Itu adalah hari di mana Yesus bangkit. Sebagai yang sulung dari yang bangkit dari antara orang mati. Amin saudara. Dan melalui karyanya di kayu salib, melalui kebangkitannya, kita ini kan di dalam Kristus. Lalu Nuh itu buka pintunya, dia keluar sebagai apa saudara? New creation. Dia adalah ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Belum selesai di situ, masih banyak. Gunung Ararat ini di mana? Di Turki saudara. Lalu apa yang signifikan tentang Gunung Ararat? Why? Itu dicari artinya gak ada saudara. Karena bukan dari bahasa Ibrani. Ararat ini kemungkinan berasal dari bahasa Armenia kuno. Tapi kalau ditris Ibraninya cuman bisa nemu satu. Kata-kata Arar. Boleh dibuka Kejadian 3 ayat 14. Interlinear Tom. Kejadian 3 ayat 14. Karena itu kata Tuhan Yahweh kepada ular. Ini pada waktu di Taman Eden. Karena kamu sudah melakukan ini, terkutuklah kamu lebih daripada semua binatang dan ternak di bumi. Kata-kata curse, terkutuk, itu bahasa Ibraninya adalah arar. Ada enggak dalamnya? Ya. Curse, terkutuk, arar. Saudara. Akar katanya itu dari Ararat itu, arar. Terkutuklah. Jadi artinya apa? Yesus di atasnya kutuk. Pada saat dia mati di kayu salib, dia menang atas semua kutuk. Jadi benar-benar ini gambarannya kaya sekali saudara. Jadi Tuhan itu benar-benar pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia menang atas semua kutuk. Jadi hari ini saudara dan saya tidak ada lagi kutuk bagi kita. Karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Nah kita lanjut di ayat 8, 10 sampai 11 saudara. Ini saya lompat-lompat intinya aja supaya cepat saudara. Dikatakan Nuh kan kirim burung gagak. Dia muter-muter gak kembali. Burung gagak ini kan makannya bangkai. Tapi gak tahu kenapa dia gak kembali. Kenapa kok Nuh kasih burung gagak duluan. Belum terjawab pertanyaannya. Nah ayat 11. Tadi akhirnya Nuh melepaskan burung merpati. Dikatakan menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Pada paruhnya terdapat apa saudara? Sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh, air telah berkurang dari atas bumi. Kenapa buah zaitun saudara? Kenapa kok daun zaitun?
Karena daun zaitun ini adalah lambang dari peace, damai. Ini adalah daun zaitun saudara ya, itu adalah lambang dari damai. Di benderanya Amerika aja ada lambang daun zaitunnya. Daun zaitun adalah lambang dari damai. Artinya karena penghukuman sudah dijalankan, ada damai antara manusia dan Tuhan. Peace, sudah ada peace antara man and God. Makanya saudara, bagi kita juga dalam tubuh Yesus Kristus, semua penghukuman itu sudah ditanggung pada waktu itu. Makanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, sekarang kita ada damai dengan Tuhan. Betul saudara ya, kita buka aja 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sama seperti kita yang ada di dalam bahtera. Nuh ada di dalam bahtera, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Elohim yang dengan perantaraan Kristus telah apa saudara? Mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Tuhan berinisiatif mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara. Sebab Elohim mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Gimana caranya? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi makanya message yang kita di gereja ini berikan adalah berita pendamaian. Sama seperti yang dibawa burung itu kepada Nuh. Damai, peace, ada peace di bumi. Karena penghukuman sudah dilaksanakan. Bagi kita penghukuman sudah dilaksanakan atas tubuh Kristus. Air bahnya itu sudah dicurahkan di kayu salib. Pada waktu Kristus mati buat kita. Makanya kalau saudara ngerti perjanjian lama, pada saat kita lihat perjanjian lama, saudara kan tahu, oh Paulus ini ngomong karena ini. Ada dasarnya. Dia gak asal ngomong saudara. Paulus lihat dari perjanjian lama. Karena perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dibuka. Makanya bisa sama kan, damai, new creation di dalam Kristus. Itu semua dari perjanjian lama saudara. Saudara akan tahu betapa amazingnya Alkitab saudara. Saudara, kita sampai kita nanti bertemu Tuhan gak akan selesai cerita tentang ini. Karena ini kalau seperti ini bukan manusia yang nulis saudara. Tapi Tuhan sendiri. Terlalu ajaib buku ini saudara. Nah saya akan lanjut Kejadian 8. Ini hampir selesai saudara ya. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dari segala binatang yang gak haram diambilnya beberapa ekor. Ia mempersembahkan korban di atas mezbah. 21. Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Tuhan dia begitu smell bau daging itu saudara ya. Dia langsung berfirman dalam hatinya. Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi dosa itu sudah ada sejak manusia itu masih kecil. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah ngerti. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan ini, ibaratnya Tuhan ini janji-janji sendiri, menghukum sendiri, marah-marah sendiri. Habis itu kayak seperti, aduh kasihan sakno dewe gitu saudara ya. Kasihan sendiri. Makanya itulah Tuhan kita. Dia hatinya baik sekali. 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lanjut ayat 9, pasal 9 ayat 1. Lalu Elohim memberkati Nuh. Ini dilakukan Tuhan juga kepada Adam. Lalu Elohim memberkati Nuh anak-anaknya serta berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi.
akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka, segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah. Semuanya itu diserahkan. Ayat 2 boleh dibuka King James-nya. And fear of you and the dread of you. Jadi semua akan takut sama Nuh, sama manusia, sama Nuh ya. Kata semua binatang. Ini berkat yang sama pernah diberikan kepada manusia di Taman Eden. Kejadian 1 ayat 28. Saudara kan tahu persis bahasanya. Persis bahasanya. Kita sudah bolak-balik baca Kejadian. Tapi kenapa kita gak pernah sadar ini? Gitu loh saudara. Karena memang belum dibukakan. Kalau Tuhan mau buka, dia akan buka sekarang. Nah dikatakan Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka manusia. Lalu Elohim berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Sama gak saudara? Sama, persis saudara. Dan bahkan di ayat 29, saudara bisa lihat nextnya, berfirman Elohim, lihat aku memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tuhan ngatur makanan buat Adam, buat Nuh, diatur saudara. Boleh lihat Kejadian 9 ayat 3. Diatur saudara. Tuhan ngatur makanan. Buat Adam, buat Nuh juga sama. Siapa yang diatur makanannya kecuali 2 orang ini kan saudara. Segala yang bergerak, yang hidup, yang menjadi makanan, akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tuh, diatur kan saudara makanannya sama Tuhan. Karena dia ciptakan ulang. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balas. Segala binatang aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya tertumpah oleh manusia. Sebab Elohim membuat manusia, apa saudara? Bukankah ini bahasa dari Kejadian? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sudah terlalu banyak buktinya. Tapi masih ada lagi. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi bertambah banyaklah di atasnya. Lanjut ayat 8 saudara. Ini hampir terakhir. Berfirmanlah Elohim kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama dengan kamu, burung, ternak, binatang liar yang bersama dengan kamu yang keluar dari bahtera, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan di antara kamu dan serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, bukan pelangi loh saudara. Tapi dikatakan my bow, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Boleh dibuka interlinearnya. Kalau saudara lihat kata-kata, memang di sini tulis rainbow saudara ya, pelangi. Tapi kalau saudara baca, saudara klik ini, saudara kan tahu itu adalah bow. Bukan rainbow, bukan pelangi, tapi itu adalah busur. Jadi senjata untuk perang. Itu adalah weapon of war, itu adalah senjata untuk perang nih. My bow, nih Kejadian 48 dipakai untuk menjelaskan busur panah. Kata-kata yang sama. Oleh karena itu saudara, makanya kita lanjut baca. Apabila kemudian kudatangkan awan atas bumi dan busur itu tampak di awan. 15, maka aku mengingat. God remembers. Lagi saudara ya. Jadi ibaratnya Tuhan akan menghormati perjanjiannya. Dia akan menepati janjinya. Aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu. Serta segala makhluk, segala bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16, jika busur panah lagi itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat
perjanjianku yang kekal antara Elohim dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17 terakhir, berfirmanlah Elohim kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan dari sini. Yang inisiatif bikin perjanjian siapa, saudara? Tuhan. Apakah Tuhan menuntut manusia yang berbuat sesuatu? Enggak. Dia janji sendiri kok. Dia ngomong sendiri kok. Jadi sebenarnya yang butuh tanda itu siapa? Apa Tuhan bisa lupa? Enggak. Yang butuh tanda manusia. Yang butuh tanda itu adalah manusia, saudara. Kenapa? Josephus, salah satu sejarawan Alkitab di zaman Yesus, dia ngomong gini, saudara. Kenapa orang pada waktu itu bikin menara Babel? Karena mereka takut. Salah satu alasannya adalah karena mereka takut kalau hujan banjir lagi. Makanya mereka bikin sesuatu yang tinggi. Paham saudara ya? Itu bayangin saudara jadi orang zaman dulu setiap kali hujan, wah bahaya ini. Bisa jadi air bah lagi nih. Jangan-jangan jadi air bah lagi. Pada zaman itu. Ini menurut Josephus, dia seorang sejarawan, saudara. Nah, makanya sebenarnya yang perlu diingatkan itu manusia. Kenapa? Diingatkan akan apa? Akan belas kasihannya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah janji dia akan akan hukum kita. Pada saat busur panah itu ditaruh di situ. Saudara kan tahu, ini Pastor Jos pernah ngomong di sini. Ini busurnya mengarah ke atas. Bukan mengarah ke bumi. Berarti busurnya mengarah kepada Tuhan. Karena nextnya, ini adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus Kristus. Nextnya ada penghukuman lagi. Itu Tuhan yang akan nanggung. Karena busurnya ini mengarah ke Tuhan. Lucu saudara, padahal kita ini yang lemah itu kita yang salah, tapi busurnya malah ngarah ke atas. Dan gak ada panah lagi di situ. Belum ada, nanti busur itu akan ditembakkan pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Menanggung semua penghukuman dosa. Nextnya ada judgment, ada penghakiman atas dunia akan ditanggung oleh Yesus. Jadi inilah pada saat saudara lihat pelangi, ingatlah. Ini adalah the gospel message. Ini adalah berita Injil. Bahwa ini adalah busur yang arah ke atas. Lalu saudara, kalau saudara baca Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu, Yesus, ya, tahtanya Tuhan di surga. Nampaknya bagian permata yaspis, permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu. Kalau bahasa aslinya saya cek tadi, mengelilingi. Jadi tahta itu di surrounded. Bahasa aslinya itu surrounded. Kata-kata itu tahtanya Tuhan di surga itu dikelilingi oleh pelangi. Kenapa saudara? Why? Kita sudah tahu jawabannya. Karena Tuhan kita, dia mau dikenal sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Pelangi adalah lambang dari belas kasihannya. Lambang adalah janji Tuhan bahwa penghukuman dia yang akan tanggung nextnya. Bahwa Tuhan gak akan menghukum manusia lagi. Tahtanya dikelilingi pelangi. Artinya apa? Message yang Tuhan mau sampaikan adalah, aku ini loh, God of mercy. Bukan dengan api loh saudara. Tapi dia dikelilingi oleh surrounded dengan pelangi itu. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia. Amin saudara. That's the message. Itulah message-nya. Itulah pesannya. Yang sangat-sangat terakhir saudara. Kita baca Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Sampai di sini saudara sudah tidak ragu lagi. Saya harap saudara sudah gak ragu lagi bahwa Nuh ini nih adalah Adam yang kedua. Tetapi Adam kedua yang gagal. Makanya Kejadian 9 ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, Yafet. Ham adalah bapa dari Kanaan. Ayat 19. Yang tiga ini adalah anak Nuh, mereka tersebar
penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Nah ini ada lagi saudara. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah ini sebentar saudara. Boleh balik? Boleh interlinearnya dibuka. Bahasa aslinya. Nah dikatakan Noah ha-adamah, man of the soil. Ha-adamah, man of the ground. Adam. Sama. Adam juga disebutkan seperti itu. Kejadian 2 ayat 7. Ha-adamah. Adamah itu tanah. Jadi ini paralel saudara, Nuh. Ketika itulah Tuhan membuat manusia dari debu tanah. Ha-adamah, ada interlinearnya. Nah, and Yahweh membentuk manusia dari debu adamah. Ha-adamah, sama. Ha-adamah. Bahasa yang sama pakai antara Nuh dan Adam. Nah lanjut di ayat berapa tadi? Nah, 20. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, manusia pertama kali ditaruh di mana saudara? Adam ditaruh di mana? Taman Eden. Vineyard, kebun anggur. Bahasa Inggrisnya vineyard. Dia bikin anggur, dia nanam anggur. Di sebuah taman juga, sebuah kebun. Ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ingat saudara, apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Ia makan buah yang dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Lalu mereka sadar bahwa mereka telanjang. Same. Minum anggur apa saudara? Fruit of the vine. Ini adalah buah dari pohon anggur. Jadi ada buah, dimakan, diminum, jadi telanjang. Same. Ceritanya sama, masih sama. 22. Maka Ham, bapak Kanaan, disebutkan spesifik. Ham, bapak Kanaan, ini Musa yang nulis saudara. Enggak kebetulan lah pasti. Bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, kan telanjang. Melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ini selalu saya bingung, kenapa ini? Kenapa Tuhan kok sejahat itu? Sampai ngutuk Ham, kenapa Nuh sampai sejahat itu? Ngutuk Kanaan lagi. Loh kenapa? Kan cuma cerita. Itu loh, papa telanjang. Seberat itukah pelanggarannya? Nah ini jadi misterius buat saya. Tapi sejak saya tahu bahwa Adam dan Nuh ini paralel, sama. Saya bisa dapat, ternyata. Oh iya, karena mengacu kepada cerita di Taman Eden. Lanjut, ayat 23. Sesudah itu, Sem dan Yafet. Sem ini bapaknya orang-orang Israel. Dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur gini. Lalu menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Jadi kayak selimutnya itu atau kainnya itu dijatuhin tanpa dia lihat ayahnya. Lalu mereka pergi. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya. Mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kanaan itu anaknya Ham. Tuhan kan dia gak salah apa-apa. Ya, kan cucunya Nuh. Ayat 26. Terpujilah Tuhan Elohim Sem. Ini kan bapaknya Abraham. Nenek moyangnya Abraham. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. 27. Elohim meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ini kutuannya saudara. 28. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Kembali saudara. Kalau saudara ingat. Apa yang dilakukan Sem dan Yafet. Itu sama. Seperti apa yang dilakukan Tuhan pada waktu Adam dan Hawa sadar bahwa ia telanjang.
Apa yang Tuhan lakukan saudara buat Adam dan Hawa? Dia ambil binatang, dibunuh binatangnya, diambil kulitnya, dia kasih baju, tutup, covering. Berikan supaya enggak telanjang manusianya. Jadi apa yang Sem dan Yafet lakukan sama seperti yang dilakukan Tuhan. Nah, kalau saudara ngerti ini saudara kan tahu dosa itu menyebabkan malu, shame. Betul saudara ya? Apa yang Ham lakukan adalah dia ceritakan, wah ini loh papa telanjang. Dia sebarkan malunya ayahnya. Cerita-cerita. Betul saudara ya? Tambah mempermalukan. Tetapi yang Tuhan lakukan justru dia tutup malu itu. Dia tutup malu itu. Justru hatinya Tuhan adalah menutupi pelanggaran-pelanggaran kita. Hatinya dia adalah forgiveness. Dia mengampuni, dia atone, dia nebus dosa-dosa kita. Supaya kita gak mengalami malu seperti Adam dan Nuh. Amin saudara. Saudara bisa ngerti, maksudnya saudara bisa mengikuti. Bagi Tuhan yang lebih mulia, yang dia senang adalah apa yang dilakukan Sem dan Yafet. Ya, mengampuni, menutupi pelanggaran, mengcover. Inilah kasih karunia Tuhan. Makanya kalau saudara sudah saya ceritain seperti ini, masa saudara gak yakin bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan yang sangat penuh dengan kasih karunia? Gak mungkin saudara. Saudara pasti tahu hatinya dia loh. Meskipun saudara bilang, oh Pak Johan ini cerita apa sih dari tadi? Saudara tangkap hatinya Tuhan. Oh Tuhan itu senangnya ini. Oh Tuhan itu hatinya seperti ini. Jadi saudara ngerti. Makanya kalau sempat saya baca di medsos, forgiveness is divine. Kata-kata itu saya ingat lagi. Pengampunan itu ilahi, divine, bukan dari kita. Makanya to forgive is to be like God. Kalau kita mengampuni, itu adalah kita jadi sama seperti dia. Betapa maha pengampunnya dia. Nuh yang jadi second Adam yang gagal ini. Membuat kita rindu. Membuat semua yang baca kitab ini rindu. Sering kali di Alkitab gitu. Kita berharap ada pahlawan. Abraham, ternyata dia gagal. Ada Yusuf, dia gagal. Ada Simpson, dia gagal. Ada Daud, diharap-harapkan. Ternyata gagal juga. Salomo, gagal juga. Di Alkitab itu penuh dengan pahlawan-pahlawan yang kita harapkan. Terus ternyata gagal, sama seperti Nuh. Makanya itu membuat kita rindu akan pahlawan kita yang sejati. Yang bisa membebaskan kita dari semuanya. Dan yang sempurna, yaitu siapa? Yesus Kristus. Makanya saudara, Adam jatuh karena makan. Nuh jatuh karena minum. Berarti bagaimana cara Yesus menebus kita? Dengan makan tubuhnya dan minum darahnya. Jadi semuanya nyambung saudara. Semuanya nyambung. Inilah yang disebut mengenal tentang dia. Knowledge of him. Nah kemarin pada waktu cell group, ada waktu sedikit, saya sepertinya mau share ada satu kata yang tentang knowing, mengenal, tentang mengenal. Jadi seringkali kita mengenal, oh ya saya tahu ini Pak Titi misalnya. Oh ya saya tahu ini Pak Dedi misalnya. Cuma segitu aja mengenal. Enggak saudara. Mengenal dalam arti Ibrani. Makanya pada waktu Musa, ini ceritanya pada waktu Musa. Musa ketemu Tuhan, terus habis itu Tuhan bilang, akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Mereka tidak mengenal namaku. Loh kok bisa Tuhan? Kok bisa? Padahal Abraham, Ishak, Yakub kenal. Tahu nama Yahweh. Mereka tahu namanya Musa adalah Yokebed. Yokebed itu Yah depannya, Yahweh. Kok bisa ngomong gak kenal namanya? Gak tahu namaku, no. Itu bahasa aslinya Yada. Ternyata apa saudara maksudnya? No itu adalah mengalami. Bukan hanya tahu, oh ya
oh ya ini dia, ini, oh ini Tuhan. Mengalami Tuhan. Makanya pengenalan akan dia itu adalah mengalami dia. Kenal isi hatinya, oh tahu siapa dia. Amin saudara. Nah, makanya bagaimana ini nanti saya kasih spill sedikit. Bagaimana Musa mengenal Tuhan. Bagaimana Abraham kenal Tuhan. Beda. Makanya Tuhan bilang Abraham, Ishak, Yakub tidak kenal aku. Maksudnya apa? Tidak kenal aku dengan cara kamu kenal aku Musa. Karena mereka gak mengalami apa yang Musa alami. Mereka gak mengalami tulah 10 tulah. Mereka tidak mengalami menyeberangi Laut Merah seperti Musa. Jadi Tuhan kita itu kaya banget saudara. Dan pengalaman saudara bersama-sama dengan dia itu berbeda-beda. Bagaimana cara saya kenal Tuhan? Bagaimana cara Pak Dedi kenal Tuhan, Pak Hermawan kenal Tuhan, Bu Lili kenal Tuhan, Pak Titi kenal Tuhan. Beda semuanya. Karena dia menyatakannya berbeda-beda dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu kita share, kita berkumpul, kita saling melengkapi. Kita cerita tentang betapa baiknya dia. Amin saudara. Makanya tidak akan selesai cerita tentang Tuhan, cerita tentang kebaikannya. Sampai nanti kita bertemu dengan dia di surga yang mulia. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengenalan akan Engkau yang Engkau tambahkan, revelation tentang Engkau, pewahyuan tentang betapa baiknya Engkau, tentang betapa indahnya Engkau Tuhan. Inilah yang kami rindukan, karena ini adalah makanan untuk jiwa kami, makanan untuk roh kami Tuhan. Aku berdoa supaya jemaat NCC semakin hari semakin mengalami Engkau, semakin mendapat revelation tentang betapa mereka dicintai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Memberkati kami semua, Kau jagai, Kau lindungi, tambah-tambahkan terus pewahyuan akan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.